Ya, baiklah kita lanjutkan kembali adik-adik sekalian. Pada pertemuan kali ini kita dalam seminar penelitian akuntansi pemerintahan. Ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai PSAP nomor 7. Nah, PSAP nomor 7 yaitu PSAP yang membahas atau juga yang eh, difokuskan ya pada aset ya, pada aset. Nah, sekarang kita lihat ya yang namanya konstruksi dalam pekerjaan. Nah, jadi bagaimana perlakuannya, ya, bagaimana pengakuannya, ya, bagaimana penyajiannya, apakah perlu dicatat di laporan keuangan, ya, apakah hanya diungkapkan. Nah, kita akan melihatnya, ya. Nah, jadi konstruksi dalam pekerjaan ini banyak ya, apalagi semenjak berlakunya Perpres gitu ya, Perpres nomor 7 ya, nomor 7 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut eh, bahwasanya diberikan kebebasan kepada OPD gitu kan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan uh, uh, pengadaan atas aset gitu ya, dilakukan dengan multi use ya. Nah, sehingga apabila dia multi use membangun jembatan ya kan, membangun jalan, ya membangun irigasi gitu kan, itu tidak bisa dalam 1 tahun ya, sehingga bisa dalam kurun waktu maksimal 3 tahun gitu ya. Makanya kalau sekarang membangun itu cepat gitu kan, 3 tahun aja siap gitu kan kalau yang besar-besar. Nah, kalau dulu sampai 10 tahun ya kan, misalnya kita membangun jembatan di flyover di Brian itu dulu kan, berapa tahun itu Brian itu siap? 10 tahun gitu kan, dibanding dengan flyover Amplas misalnya, berapa tahun itu siap? 2 tahun siap kemarin kan. Nah, menunjukkan itu ya dalam modul pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 8 diakuinya adanya konstruksi dalam pekerjaan. Nah, itulah latar belakang dari PSAP ini ya. Jadi berkaitan dengan PSAP ini, ruang lingkupnya meliputi eh, pembangunan aset gitu ya, pembangunan aset tetap. Apakah melalui swakelola ya atau juga melalui pihak ketiga gitu kan. Dan konstruksi dalam pekerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan ya. Jadi masih 70% siap ya, masih 80% siap, belum 100% gitu ya. Jadi mencakup tanah ya, peralatan mesin, gedung dan bangunan ya, jalan dan irigasi ya kan, dan jaringan. Nah, itu contoh-contohnya ya, bagaimana gedung itu misalnya siapnya 2 tahun gitu ya. Jalan itu siapnya 2 tahun, apalagi di Aceh gitu kan, multius gitu kan. Itu namanya jalan multius yang menembus gunung gitu kan. Irigasi jaringan kan gitu ya, lazim itu sekarang terjadi yang namanya konstruksi dalam pekerjaan. Jadi konstruksi dalam pekerjaan itu meliputi kontraknya gitu ya. Jadi kontraknya lah objeknya. Nah, jadi kontrak untuk jasa perencanaan ya, kontrak untuk perolehan konstruksi aset, kontrak untuk jasa pengawasan ya, kontrak untuk membongkar atau juga merestorasi aset ya. Nah, itu cakupannya ya. Nah, sekarang bagaimana penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi? Ya, jadi dalam keadaan tertentu diterapkan ya komponen kontrak tunggal apabila kontrak dapat diidentifikasi secara terpisah ya, dan suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama-sama ya. Jika suatu kontrak mencakup sejumlah aset, konstruksi setiap aset diperlakukan sebagai kontrak yang terpisah, maka proposal terpisah setelah diajukan ya. Dan setiap aset dinegosiasikan terpisah, biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi ya. Nah, pengakuannya bagaimana, pengukurannya bagaimana, penyajiannya bagaimana. Nah, jadi kalau bicaranya penyajian, di mana diungkapkan kalau yang namanya apa ini ya, konstruksi dalam pekerjaan? Apakah di LRA, ya kan? Apakah di ekuitas, ya kan? Apakah di neraca, ya? Apakah di catatan atas laporan keuangan, ya? Apakah di apa ya, laporan saldo anggaran lebih? Nah, jadi tepatnya di mana? Di neraca ya. Nah, jadi sama dia dengan aset tetap. Sedangkan aset dalam pengerjaan juga diakui ya. Nah, ini.
Nah, jadi pengakuannya berkaitan dengan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, ya, besar kemungkinan diperoleh. Nah, kalau jembatan itu kan manfaatnya banyak kan, tapi ketika udah jadi kan orang melintas, ekonomi hidup, harga tanah naik kan gitu kan, itu manfaat ekonominya. Kemudian biaya perolehan dapat diukur secara andal, ya, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, kemudian masih dalam proses pengerjaan. Nah, sedang itulah syaratnya ya, diakui. Kalau udah siap gimana? Udah diresmikan, udah gunting pita, bagaimana? Nggak diakui lagi gitu kan sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Konstruksi dalam pengerjaan. Berarti udah jadi aset, ya, bukan lagi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, kalau swaklola, cara ngukurnya bagaimana? Ya, cara ngukurnya dengan biaya langsung, ya, kemudian biaya tidak langsung, biaya lain-lain yang secara khusus dibayarkan berhubungan dengan konstruksi, ya. Dan secara kontrak terminnya, ya, termin yang dibayarkan dan kewajiban yang masih harus dibayar, ya. Kemudian pembayaran klaim kepada kontrak pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, ya. Nah, itulah yang disajikan di dalam neraca, ya, neraca dalam kelompok aset tetap, ya. Nah, kemudian biaya pinjaman. Kalau misalnya biaya pinjaman itu ada misalnya ada bunga gitu kan, ada fee, kemudian ada apa lagi ya, biaya angkut, biaya keagenan, itu semuanya diperlakukan sebagai apa? Dikapitalisasi bisa, ya kan? Jadi dikapitalisasi artinya bisa diidentifikasi, bisa ditetapkan secara andal, gitu ya. Nah, maka bisa dimasukkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Nah, kita demikian ya. Lantas pengungkapannya bagaimana? Nah, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan dan penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, kemudian jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan uang muka yang telah diberikan, dan juga retensi, ya, artinya perulangan. Nah, ini contohnya ya. Nah, coba dibaca dulu. Suatu satker mempunyai kegiatan dan kegiatan pembuatan robot multifungsi, ya. Jadi robot dua lengan yang digunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan pembiayaan secara termin senilai 150 juta. Termin pertama 100, termin kedua 50 juta gitu ya. Pada termin 1 telah selesai ya dengan menghasilkan robot satu lengan ya, dan sudah dapat digunakan membantu pekerjaan dan telah dibayarkan tahun 2019. Pertanyaan kedua, pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot satu lengan itu? Apakah sudah dapat dicatat sebagai peralatan dan mesin atau masih dianggap konstruksi dalam pengerjaan? Nah, kira-kira jawabnya apa? Jawabnya, bagaimana perlakuan akuntansi gitu kan? Jadi dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan, ya kan, dimasukkan ke kelompok konstruksi dalam pengerjaan di neraca. Itu jawabnya ya. Karena apa? Ya karena robotnya satu lengan udah siap. Sementara kan harus dua lengan. Nah, berarti konstruksi dalam pengerjaan udah masuk kriteria itu kan. Nah, itu dia caranya. Nah, itu aja lah ya terkait dengan topik PSAP yang ke apa ini ya, ke-8 ya, mengenai konstruksi dalam pekerjaan. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada? Jadi cukup cukup jelas ya yang namanya konstruksi dalam pekerjaan itu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Kita lanjutkan minggu depan tentang akuntansi kewajiban ya, karena topiknya sudah habis ini. Kewajiban ya, minggu ketiga ya, kita langsung kewajiban. Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya. Izin bertanya, Prof. Oh ya, silakan. Tadi kan tentang apa, Pak? Penghitungan aset yaitu dalam instruksi dalam pekerjaan tersebut, nilai nominalnya itu, nilai harga perolehannya dibuatkan di dalam
neraca itu bagaimana, Pak? Sebesar di realisasi pengerjaan. Misalnya tadi robot, ya kan, 2 tangan, ya kan. Dalam robot 2 tangan itu, ya misalkan 2019 siapnya 2021, gitu kan. Maka ketika tahun 2020 baru 1 tangan. 1 tangan nilainya berapa? 100 juta, gitu kan. Sementara sisanya 1 lengan lagi 50 juta. Nah, maka yang dicatatkan di neraca itu diakui adalah yang 100 juta, ya. Namanya pos konstruksi dalam pengerjaan di kelompok aset. Nah, 50 juta lagi belum diakui. Jadi diakui kapan? Ya, ketika sudah, itulah yang namanya konstruksi dalam pengerjaan. Ketika udah 2 tangan, apakah diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan juga? Jawabnya tidak, kan itu kan sudah menjadi aset. Sudah menjadi aset, ya. Ya, jadi gunanya adalah ya supaya terjadi pencatatan, gitu kan, dikelompokkan sebagai aset negara untuk aset yang dalam hal ini dilakukan dengan multi years, gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun. Jadi dalam beberapa tahun itu wajib masuk neraca, gitu kan. Jembatan mau dibangun, gitu kan. Misalnya jembatan dibangun kalau di Sumatera udah hampir semuanya udah punya jembatan, kan. Kalau di Kalimantan banyak kan yang belum. Misalnya ada di jembatan di Kalimantan mau dibangun 3 tahun, ya kan sudah jadi 60%, ya sudah jadi 60%. Tutup tahun ini, akhir tahun. Nah, bagaimana cara pengakuannya? Harganya misalnya 20 M, gitu kan? Karena udah 60%, maka 60% dari 20 M. Ya, berarti berapa? 12 M. Nah, 12 M sudah dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Masuk neraca daerahnya, ya. Masuk neraca kabupatennya yang membangun. Bukan neraca pemerintah pusat, ya. Karena dibangun oleh misalnya PUD setempat, gitu ya. Jadi masuk ke neraca daerah. Kira-kira demikian, ya. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Ya. Baik, kalau nggak ada, saya kira itu saja, ya. Untuk itu, kita lanjutkan minggu depan lagi topiknya, ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat-sehat sore, semuanya, ya. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan.